Halo Sobat Kebaikan, jumpa lagi bersama channel Kebaikan lagi dalam hal-hal kebaikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kebaikan. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sobat Kebaikan, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan rekam, ubah, hapus terhadap pagu anggaran yang telah kita susun atau yang telah kita migrasikan dalam rangka penyusunan tahun anggaran berikutnya. Ya, tahun anggaran berikutnya disusun di awal-awal tahun. Masuk ke aplikasi Sakti ya, menggunakan operator anggaran. Untuk tahunnya, sekarang tahun anggaran 2023, karena kita menyusun kebutuhan pagu anggaran tahun berikutnya, maka pastikan tahunnya di sini adalah tahun anggaran berikutnya. Kita pilih tahun 2024, penyusunan anggaran tahun 2024. Kita klik masuk. Sobat Kebaikan, setelah masuk seperti ini ya, kemudian kita memilih di penganggaran. Nah, kemudian kita pilih di RUH, kita pilih beranjak redesign ya, seperti ini. Kemudian kita pilih satkernya. Oke, setelah masuk seperti ini, pilih KRO yang akan ditampilkan ya. Untuk sebagai contoh ya, kita mengambil satu KRO seperti ini, CAP ya. Nah, ini datanya muncul setelah kita melakukan migrasi data ya, RKKL tahun 2023 ke 2024 ya. Untuk cara melakukan migrasi data bisa dilihat videonya, linknya ada di atas dan ada di deskripsi ya. Linknya bisa dilihat di sebelah kanan atas. Oke, ini sebagai contoh ya, satu KRO CAP ya, kita oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa tampilkan secara keseluruhan ya, tayangkan semua ya, kita pilih yang ini, tayang semua. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah data migrasi dari tahun 2023 ke 2024 ya. Tahun anggaran berjalan ke tahun anggaran berikutnya untuk penyusunan anggarannya. Nah, di sini kita bisa melakukan perubahan sesuai dengan pagu indikatif untuk tahun depan ya. Penyusunan pagu kebutuhan, pagu anggaran indikatif tahun depan ya. Nah, ini adalah data yang ada sekarang ya. Nah, kita bisa rubah untuk tahun depan ya, untuk tahun anggaran 2024. Jadi sekarang ini tanggung anggaran tahun 2023, kita menyusun anggaran tahun 2024. Nah, kita asumsikan bahwa kegiatan ini ya, 3946 itu masih ada di tahun 2024 seperti ini, datanya sudah ada. Sisa kita melakukan perubahan ya, melakukan edit menyesuaikan dengan pagu indikatif ya. Caranya bagaimana? Nah, mari kita mulai. Jika misalnya di sini ya, kita ada penambahan KRO ya. KRO baru di mana tahun sekarang belum ada tapi tahun depan ada. Nah, kita bisa klik di sini ya. Di 3946 ya. Lalu pilih klik rekam KRO. Nah, silahkan di sini pilih KRO-nya apa aja ya. Di sini banyak ya. Nah, menyesuaikan dengan range masing-masing di Krishna, masing-masing satker ya. Nah, kalau di sini kami coba pilih salah satunya seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, kode IB-nya ini menyesuaikan, kami pilih baseline. Kemudian lokasinya pilih sesuai dengan kode satker ya. Misalnya Makassar. Ya, kita pilih kota Makassar ya. Nah, muncul. Kemudian kewenangannya sudah sesuai dengan settingan di Sakti ya. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, sekarang KRO norma standar dan prosedur dan kriteria sudah muncul ya, seperti ini. Jadi sekarang untuk kegiatan 3946 itu sudah 2 KRO.
KRO AVA dan KRO CAV. Nah, bagaimana cara melakukan penambahan RO? Ya, kita klik di KRO-nya ini, kita klik RO, ya, rekam RO untuk melakukan perekaman RO. Klik seperti ini, muncul KRO AVA, ya, kemudian kita pilih RO-nya apa. Ya. Nah, ini untuk RO di KRO AVA ini cuma satu, ya, kita pilih satu saja. Kita langsung pilih karena cuma satu. Nah, di sini volumenya berapa? Ya, berapa volume daripada RO ini, RO 001, ya. Misalnya kita cuman satu RO aja, ya, kita langsung pilih 1 NPSA. Di sini bisa macam-macam, ya, sesuai dengan volume masing-masing RO sobat kebaikan di Satker masing-masing. Klik OK, ya. Nah, sekarang sudah ada, ya, RO 001. Di sini, ya, KRO AVA sudah ada RO-nya, ya, RO-nya di sini, ya. Jika masih ingin menambah RO lagi, misalnya ada RO AVA 002, maka di sini klik di KRO-nya, lalu klik rekam RO lagi seperti tadi, ya. Namun jika cukup satu, ya, kita contohkan satu saja, sudah ada RO-nya, ya. Terus di RO itu kita bisa merekam komponen, ya. Rekam dulu komponennya. Nah, klik di RO-nya, kemudian ini klik rekam komponen. Kemudian pilih komponen apa. Nah, seperti ini, ya. Oke, ini ada dua, ya. Kita pilih satu, misalnya komponen 211, ya. Kita pilih operasional utama, ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, sekarang sudah muncul komponennya seperti ini, ya. KRO, RO, komponen. Nah, di RO ini bisa dua komponen atau lebih, bisa juga satu. Misalnya kita ingin masih menambah satu komponen, ya, kita bisa klik lagi di sini, rekam lagi komponen. Kita coba lagi satu, ya, sebagai contoh. Nah, ini 212 kita pilih, karena 211 sudah, kita pilih OK. Kemudian OK. Nah, sekarang sudah ada dua komponen seperti ini, ya, sudah ada dua komponen. Nah, misalnya kita ingin ada subkomponen, ya, subkomponen di komponen 211 ini kita bisa rekam lagi, ya, seperti ini. Jadi kita bisa rekam, klik di komponennya, ya. Nah, kemudian di sini ada muncul rekam subkomponen, ya. Klik rekam subkomponen. Nah, di sini klik ya, supaya langsung muncul A. Nah, misalnya uraian komponennya apa, bisa juga tanpa subkomponen, bisa diisi juga jika ada, ya. Misalnya contoh aja, ya, penyusunan standar, sesuaikan dengan pagu indikatif range yang ada di krisnya di masing-masing satker. Nah, di sini untuk referensi wilayah diisi, tapi untuk ini belum, ini, ya, karena masih awal belum bisa. Tapi nanti kalau sudah bisa langsung diisi referensi wilayahnya. Kemudian OK. Nah, sekarang sudah muncul subkomponen A. Nah, ya, ini sudah ada komponennya, kemudian subkomponennya ada. Setelah subkomponen ada ini, selanjutnya kita akan melakukan perekaman akun, ya. Akun apa yang ada di subkomponen tersebut, ya. Ya, kita pilih di sini, rekam di sini, ya. Klik di subkomponen, ya, seperti ini, maka dia akan muncul di sini rekam akun, ya, rekam akun, ya. Kemudian pilih akun apa yang digunakan. Nah, misalnya dia belanja barang, belanja pegawai atau belanja modal, kita pilih misalnya belanja barang, ya. Kita pilih akunnya, akun apa yang digunakan. Nah, di sini banyak, ya, sesuaikan dengan bahkan akun standar yang ada. Kita bisa juga cari di sini misalnya bahan, ya, terus bahan.
Nah, di sini semua ada. Nah, kita bisa misalnya di sini kita pilih saja misalnya belanja bahan saja ya. Oke, belanja bahan. Kemudian oke. Sudah ada muncul register ya, sudah. Kemudian di sini tidak ada, data blokir tidak, bukan blokir. Oke. Klik oke. Ya. Nah, sekarang sudah muncul akunnya belanja bahan dalam rangka penyusunan standar ya. Kemudian ini KPPN-nya itu sudah tersetting default sesuai dengan Satker di Sakti ya. Kemudian untuk melakukan perekaman detail apa saja yang ada di belanja bahan seperti ini, maka kita bisa langsung lagi klik di sini akunnya ya, akun. Nah, sini. Oke. Di akun. Tapi kalau masih ada misalnya akun lain yang mau ditambahkan selain 521211 ini, kita bisa klik lagi di sini ya. Nah, di sini ada rekam akun. Silakan dilakukan perekaman akun seperti awal. Akan muncul akunnya lagi di bawah sini ya. Coba kita satu lagi ya sebagai contoh. Jadi kita masih akan menambah akun. Kita rekam akun. Pilih akun apa yang akan digunakan. Misalnya akun ini ya. 9. Oke. KPPN-nya ya. 054. Nah, silakan menyesuaikan nilainya di oke, blokir oke. Nah, sekarang untuk subkomponen ini A ini sudah ada 2 akun. Nah, untuk melakukan apa? Kita di akun itu kan biasa ada detailnya ya, selalu ada detailnya. Jadi kita klik akunnya, bagaimana melakukan perekaman detail. Jadi kita klik di sini ya, di sini. Oke. Kalau di sini kita juga bisa rekam ya, tergantung di mana mau ditempatkan. Misalnya di sini belanja bahan, kita rekam di sini, rekam detail ya. Di sini misalnya kita beri contoh belanja bahan penyusunan norma standar ya. Ini sebagai contoh ya. Misalnya satu kegiatan ya. Harga satuannya berapa ya? Misalnya 15 juta. Oke. Nah, ini jangan diklik blokir ya. Biarkan saja klik oke. Oh, ini terlalu kepanjangan, kita bisa ganti giat ya. 1 giat atau bisa 1 buah, 1 bulan atau apa ya, menyesuaikan dengan data yang ada. Nah, misalnya untuk rinciannya di sini, misalnya di sini tidak bisa dirubah, kita bisa klik di situ baru enter ya, enter. Nah, di sini kita bisa untuk lakukan perincian apa. Nah, misalnya biasanya di sini untuk perjalanan dinas, ya, misalnya 1 hari 2 orang 3 kegiatan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita pilih saja ini langsung ya, karena bukan rincian, kita pilih 1 kegiatan. Oke. Nah, sekarang sudah ada ya. Sudah ada detailnya. Kegiatan apa ya. Selanjutnya kalau masih ada detailnya, kita bisa lagi pilih tambah di sini ya. Nah, baru klik rekam detail lagi, maka muncul seperti ini lagi. Jadi sudah ada 2 nantinya. Jadi silakan disesuaikan yang mana yang akan sesuaikan dengan pagu indikatif yang tersedia ya. Seperti pula ini, jika di sini juga ada ya, kita juga tambahkan lagi detailnya apa di sini. Ini kan belum ada anggarannya ya, pagunya. Nah, kita tambahkan klik di akunnya, baru klik rekam detail. Nah, uraiannya apa? Belanja bahan non-ops dalam rangka ya, rangka
penyusunan norma ya, seperti itu. Nah, misalnya 1 ya, kemudian kita pilih lagi giat berapa, misalnya 10 juta ya. Nah, oke, 10 juta, klik OK. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini ya. Sudah ada 2 akun detailnya ya, di bawah. Nah, di sini sudah ada nilai belanjanya ya. Nah, itu sebagai contoh ya. Nah, bagaimana jika di komponen 212 kita ada lagi tambahan subkonek? Bisa seperti itu. Caranya seperti di awal ya, cara merekamnya. Nah, bagaimana jika bagaimana jika sudah terlanjur merekam ya seperti ini, ternyata ada kesalahan, misalnya nilainya salah ya. Nah, kita ingin rubah. Maka kita bisa klik di mana yang akan kita rubah ya. Misalnya di sini ya, kita akan rubah di sini. Klik aja di sini seperti ini, lalu pilih ubah ya, ubah. Nah, misalnya uraiannya kita mau ubah atau nilainya kita rubah ya. Misalnya di sini tadi cuma 15, kita rupanya 150 juta ya, kita pilih. Nah, kita masukkan 150 juta, klik OK. Nah, sekarang sudah berubah menjadi 150. Nah, untuk subkomponen ini jumlah totalnya ya 160 juta dari akun ini, akun 1 dan akun 2, menambah otomatis. Ke atas juga di komponennya, kemudian di RO-nya dan KRO-nya. Jadi dia otomatis akan menjumlah ke atasnya sampai kepada level program ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa untuk simpan ya. Nah, jangan lupa simpan, jangan sampai kelupaan disimpan ya. Selalu simpan ya, jangan sampai mati lampu atau apa. Oke ya. Nah, sekarang sudah tersimpan, berhasil tersimpan ya. Oke ya. Kita tampilkan lagi yang tadi ya. Oke, seperti ini. Kita tampilkan lagi secara keseluruhan. Nah, ini data yang setelah kita rekam dan telah kita rubah tadi ya. Kita telah rubah nilainya, volumenya ya. Kemudian uraiannya. Nah, bagaimana misalnya kita ingin menghapus? Ternyata ini tidak diperlukan, tidak ada lagi di tahun berikutnya, maka kita bisa hapus. Misalnya di akunnya ini tidak perlu lagi ya. Nah, misalnya ini tidak perlu lagi, 5211 ini tidak perlu, maka kita bisa centang di sini ya. Maka otomatis yang ke bawahnya itu detailnya juga akan ikut terhapus ya, seperti ini. Kita bisa langsung di sini hapus ya, hapus. Oke. Yakin ya. Nah, jadi akun 521211 tadi sudah terhapus ya. Bagaimana jika detailnya, misalnya di sini banyak detailnya, ada 2 atau lebih, kita mau hapus 1, maka kita bisa hapus di sini ya. Klik, kemudian centang aja ya, kemudian hapus. Oke. Nah, seperti ini sudah terhapus ya. Detailnya sudah terhapus. Bagaimana misalnya kita ingin menghapus komponen saja ya. Misalnya ini komponennya tidak diperlukan ya, kita pilih di komponennya, lalu pilih seperti ini, hapus. Oke. Nah, dia sudah hapus komponennya ya. Bagaimana jika misalnya kita ingin menghapus langsung di RO-nya? Oh, RO ini sudah tidak dibutuhkan. Nah, tidak dibutuhkan lagi. Kita langsung di sini hapus. Pilih RO-nya ya, baru centang, baru klik hapus ya. Nah, maka kalau kita menghapus di RO, maka turunannya akan terhapus semua. Komponen, subkomponen, dan akun detail. Seperti itu. Bagaimana kalau kita ingin menghapus di KRO-nya?
Nah, ternyata KRO ini tidak ada lagi, tidak dibutuhkan. Maka kita klik di KRO. Oke, klik di sini. Maka turunannya ya. Turunan dari KRO itu ya RO, kemudian komponen, subkomponen, akun, detail itu akan terhapus semua seperti ini ya. Karena ini kita tidak butuhkan ya. Jadi kita hapus. Ya, 398 AVA kita hapus. Kita centang di sini baru klik hapus. Apakah Anda yakin? Ya. Nah, sekarang sudah terhapus KRO AVA tadi ya. 398 AVA sudah terhapus. Nah, yang kita butuhkan hanya ini. Jadi, sobat kebaikan sangat mudah ya untuk melakukan perubahan, edit atau merekam terhadap uraian daripada KRO RO yang ada di penyusunan pagu anggaran tahun berikutnya ya. Ini mirip dengan melakukan revisi DIPA ya, revisi POK yang ada di anggaran berjalan. Baik sobat kebaikan, seperti itu caranya ya. Semoga bermanfaat dalam rangka penyusunan pagu anggaran tahun berikutnya ya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditulis di komentar untuk bisa kita diskusikan bersama. Baik sobat kebaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Berkenan untuk share video ini, semoga rekan-rekan kita yang lain bisa mendapatkan kebaikan juga. Terima kasih sobat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.